duduk ya. Hai. Gimana kabarnya? Baik banget. Oke. Jadi gini, kalian tahu gak sih ada case baru yang sangat viral? Spill. Ayo, spill dong. Jadi di X itu sempat rame tweetnya bahwa ada ibu-ibu nih yang bongkar kasus perselingkuhan suaminya. My God. Kayaknya lagi selingkuh tuh sumpah. Dan yang paling parahnya, ibunya itu udah kasih tahu tentang bukti-bukti semua chat percakapan yang tidak senonoh sama si pelapornya ini. Itu di spill semua. Sumpah. Dan yang paling plot twist, yang paling plot twist adalah yang pelapornya itu adalah mahasiswi berprestasi dari Universitas Top. Oh my God. Aduh, padahal dia punya value ya sebenarnya. Iya, jadi tapi alasannya itu katanya atas dasar cinta dan si ceweknya ini nggak mau ngelepasin si suami dari ibunya ini. Ya, padahal udah tahu, udah ada istri kan? Iya bener Dia ada cowok lain, ya ampun. Iya jadi gitu sih, cuman dari pihak kampusnya itu katanya mau ngedrop out gitu. Ya sampai segitunya sih. Iya sih benar. Tapi kalau menurut kalian semua itu tuh siapa yang salah dan gimana sih sebenarnya solusinya dari masalah yang complicated ini? Aku ya. Boleh. Sebenarnya menurutku tiga-tiganya salah sih. Dan yang paling salah menurutku si bapak ini. Enggak segitu. Tapi menurutku ya kayak mahasiswa ini juga salah sebenarnya. Karena dia juga udah dikasih fakta nih depan muka kalau misal bapak ini udah punya istri gitu, tapi dia tetap nggak mau putus. Alasannya sih emang cinta ya. Tapi ya harusnya mah logikanya mah kalau misalnya orang udah punya istri ya harusnya mau aja putus kan ya, karena Iya, istrinya kan juga udah sah. Iya, benar-benar setuju. Tapi aku menurutku kita semua bisa setuju ya kalau semuanya tuh semua masalah itu nggak bakal terjadi kalau bapaknya tuh nggak melanggar janji pernikahan dia. Iya, bapaknya tuh udah menikah sah, udah janji gitu dia bakal setia ke istrinya seumur hidup, gak bakal nih terbuka sama orang ketiga yang lain, dan udah janji juga di depan hukum, di depan agama juga. Dan kalaupun ya kalau bapaknya tuh gak merasa nyaman dalam hubungan itu bisa kan dikomunikasikan sama baik sama istrinya. Harus setuju. Kalaupun ada masalah nih nggak bisa diselesaikan sama sekali, masih ada opsi satu lagi, iya. yaitu cerai. Benar. Masih bisa gitu daripada Harus selingkuh kan? Iya. Gimana Nat? Setuju. Karena sih kalau menurutku ya dalam satu rumah tangga pastilah ada yang namanya konflik lah itu kehidupan maupun challenge in long term romantic relationship. Nah seharusnya nih bapak dan ibunya tuh bisa jaga komunikasinya, dan bapaknya tuh termasuk nggak setia nggak sih? Karena sampai melakukan perselingkuhan juga loh di belakang ibunya. Iya, Dan kita juga nggak tahu siapa motif bapaknya bisa sampai selingkuh gitu. Tapi yang pasti bapaknya tuh welcome sampai si mahasiswanya itu punya perasaan cinta gitu. Tapi menurutku si istri itu juga salah sih. Kenapa harus sampai Ibunya salah. istri? Iya, maksudnya kayak ngapain sampai di up ke Twitter gitu loh. Itu kan aib pribadi gitu Iya kan. sih, benar. Apalagi kayak dampaknya tuh jadi gede banget, bahkan si mahasiswa ini sampai terancam DO. Iya kan? Terus kayak kenapa nggak dibicarakan dulu gitu. Tapi aku memahamin sih, mungkin si istri itu ingin memberi sanksi sosial kan ke suaminya, dan kayak udah nggak bisa handle lagi masalah ini mungkin. Terus kalau dari konflik ini sih menurut kalian ini tuh konflik apaan sih, kayak complicated banget. Jadi kan emang sih tadi kalau dari salahnya ya semua pihak yang ada di kasus ini tuh salah, bapaknya, ibunya, bahkan mahasiswanya juga pun sebagai pelapor itu juga salah. Tapi kalau menurut kalian ini tuh konflik kayak gimana gitu loh, konflik segitiga kan? Tapi dan apa sih faktor yang jadiin masalah ini itu jadi tambah gede gitu loh? Yang paling jelas sih si bapak sama si ibunya itu punya polisi konflik, karena dia tadi mereka tuh udah terikat dalam hubungan yang sah, pernikahan ini tuh jadi polisi yang ngatur mereka berdua gimana bersikap gitu loh. Kecuali kalau mereka udah janji ya, udah ada perjanjian atau apa gitu, mereka udah janjian pernikahan tuh ya setia satu sama lain. Iya benar. Setia satu sama lain, dan bapaknya ini melanggar apa sih polisi ini, makanya adanya polisi konflik. Tapi kalau si ceweknya menurutku ya punya ego konflik, karena apa? Karena ya tadi dia tuh kan
bilang ya kan tadi dia tuh nggak mau gitu loh, nggak mau ngelepasin karena dia udah cinta. Nah dia tuh jelas-jelas punya konflik ego karena yang pertama ya jelas-jelas bapaknya udah nikah, masalah kamu mau ambil gitu loh. Dan yang kedua, kamu kan mahasiswi, tugas utamamu ya yang seharusnya kan sekolah, bukan sekolah sih, kuliah, belajar. Kamu nggak bisa dong naruh hubungan perasaan romantismu di atas kewajibanmu sebagai mahasiswa. Iya benar-benar. Terus kalau menurutku ini tuh termasuk ke dalam sisi gelap hubungan ya. Jadi tuh ada yang namanya ketidaksetiaan kan. Ini tuh bisa jadi faktor dari kurangnya komunikasi dari si istri sama suami. Terus kayak si suami tuh mungkin nggak puas kan sama hubungan mereka, tapi malah nggak mau komunikasiin gitu loh, malah selingkuh tuh bisa nyari jadi. kurangnya dari si Bener, kayak gitu. Jadi maksudnya ke mahasiswa gitu. makanya jadinya perselingkuhan gitu. Terus menurutku si mahasiswa ini tuh kayaknya punya daddy issues gitu gak sih? Iya, dia sukanya suami orang gitu loh. Bisa aja dia tuh nyari sosok figur ayah di si suami ini. Iya, Bisa tapi jadi kan. bisa aja kan dia trauma masa lalu, masalah broken home. Bisa jadi kan? juga sih, bisa jadi. Mungkin dia nggak merasa cukup disayang gitu kali. Iya mungkin. Terus dia nyari kenyamanannya di suami orang. Salah sih tapi. Mungkin Iya. juga dia karena anak rantau gitu ya, jadi kayak nyari kenyamanan di orang yang lebih dewasa, bisa mengerti bisa dia jadi. gitu di rantauan. Iya sih, bener banget. Terus kalau dari kamu Nom, masalah atau dari nafas siapapun deh, masalah power yang ada di kasus ini gitu. Sebenarnya siapa yang punya kendali dan kuasa di sini? Oke, kalau power jelas-jelas ibunya ini sebenarnya nggak salah gitu loh, karena dia kalau dia mau mempertahankan hubungannya sampai segala meski gitu. Karena si ibunya ini benar-benar punya legitimate power yang tadi yang dari hubungan sah, dia berhak gitu loh mempertahankan hubungan dia. Tapi menurutku mahasiswa sama bapaknya ini bukan nggak ada power gitu loh, si bapaknya terutama ya. Bisa aja dia tuh, si bapaknya kan udah punya kerja nih, dia udah punya kerja, dia udah punya penghasilan sendiri, sedang menjalin hubungan sama mahasiswa yang anak rantau, yang sendiri, yang kebanyakan dari kita juga yang ngekos gitu loh. Iya, benar-benar. Cuma punya diri sendiri. Bisa aja si bapaknya ini punya reward power, bisa aja dia ngasih si mahasiswanya tuh kayak bisa ngasih duit, bisa ngasih barang, benar. menuhin kebutuhan yang si mahasiswanya tuh gak punya. Jadi sugar baby gitu ya. It's my dream, not her. My dream, Mas. Oke. Terus kalau si ceweknya sendiri, si ceweknya ini nggak disebutin secara eksplisit ya, tapi bisa aja sih mahasiswanya ini punya porsi power karena dia kan sebagai selingkuhan bapaknya tuh, dia bisa aja ngancam ke bapaknya, tolong beliin aku ini, tolong lakuin ini, kalau enggak nanti aku sebarin loh hubungan kita ke istrimu gitu. Waduh, udah terlanjur kesebar. Jadi ada legitimate power, coercive power, sama reward power. Oke, gimana? Tapi tuh ibunya ngelakuin itu kayak ngeviralin di X tuh gara-gara relational jealousy sih. Karena ada kecemburuan di antara antara hubungan di balik istrinya itu. Jadi kayak adanya pihak ketiga tuh yang membuat ibunya jealous gitu. Kalau menurutku sih dari mahasiswanya juga kan udah terlanjur viral ya di X. Jadi dia kayak gak punya power buat mau aku bener gitu, nggak bisa sih, karena juga pasti udah digoreng tuh sama netizen se-Indonesia. Menyalah bangku gitu Iya. Bosan sih, iya sih. Tapi aku juga setuju kalau misalnya ibu-ibu ini pasti punya legitimate power kan. Iya, Kan benar-benar. istri sah, bro, istri sah gitu. Iya, Dia benar. juga punya hak juga kan kalau misalnya dia mau nuntut suaminya atau nuntut mahasiswi itu atau mau cerai mah itu dia udah ada power, Ada power. Dia istri sah gitu. Terus itu menurutku juga si kampus ini juga punya power ya buat decide mau DO atau enggak gitu. Tapi kayak menurutku sih iya sih. Kalau permasalahan itu gimana? Masalah kampus yang ngedeo ngedrop atas mahasiswi? Ya memang ada power atas itu sih. Iya sih, cuman kataku sih masih deserve second chance ya. Iya. Karena apalagi tapi kalau misalnya emang anak ini emang sudah bikin nama kampus itu tercoreng, jelek ya bisa dipertimbangkan. Iya sih. Terus masuk ke solusi nih. Kalau dari kalian itu jalan tengahnya dari case yang complicated ini tuh apa? Apakah ya cerai tadi atau gimana? Menurut kalian itu ada pendapatkah? Nah, menurutku sih teman-teman, kalau solusi dari masalah ini tuh yang pertama harus active listening sama conversation di antara keluarga ini. Jadi kan sama suami istri harus saling terbuka, saling menghargai dengan masalah apa yang ada di antara suami dan istri ini, dan juga harus adanya conformity orientation sih, kayak menjalin hubungan baik gitu di antara keluarga. Terus si mahasiswanya ini harus memiliki itu responsifistik, jadi dia harus
bisa dong rasain apa yang dirasakan ibunya kalau sampai selingkuh gitu di balik hubungan itu. Sakit banget gak sih? Kan cewek-cewek. Iya. Terus ibunya ini dia butuh itu sih mediasi juga untuk menyelesaikan masalah ini. Dan untuk terakhir si ibu nih nggak ibu aja sih, tapi juga di hubungan ini harus ada yang namanya pengampunan gitu atau forgiveness. Iya, tetap ada maafan. Iya, benar. apa sih? Kalau mah ini ya penting itu banget relational listening. Itu gimana sih? Jadi kita harus dengerin POV dari masing-masing mereka dan kita juga harus ngerti apa sih yang mereka rasain gitu kan. Biar kita nggak asal judge. Tapi kita juga jangan sampai terlarut dari akhirnya mereka kita iyain aja mereka gitu kan. Dan menurutku sih juga ya kalau misalnya kampus itu juga bisa rethinking decision-nya buat DO sih, karena kayak anak ini juga berprestasi juga kan, jadi ya ini kan kasih kencang sih menurutku. Juga kalau misalnya perlu mediator ya usahain pakai kepala dingin ya, dan cari mediatornya yang netral. Nggak panas-panas ya. Maaf. Dan untuk worst plan-nya nih, worst plan ya, kan ini tuh udah termasuk relationship decline kan, jadi dimana tuh udah nggak worth it lagi gitu loh, apalagi selingkuh itu udah habit, udah sifat yang susah banget disembuhin. Dan mungkin nggak bisa sembuh gitu loh, jadi menurutku perceraian tuh bisa jadi solusi sih, tapi ini worst plan ya. Iya. Ya, jadi kalau aku ambil kesimpulannya nih ya, jadi emang dari case yang complicated ini tuh dari ketiga pihaknya itu semua salah, bapaknya, ibunya, si mahasiswinya pun juga sebagai pelakor gitu kan ya. Tapi untuk solusinya itu ya memang banyak banget, tapi yang paling penting itu tetap harus diobrolin tadi, pakai mediasi. Kalau nggak bisa pihak satu dengan pihak dua aja, berarti cari pihak ketiga yaitu mediator tadi. Dan ya plan terakhir, opsi akhir bahwa perceraian itu tadi. Jadi kita itu sepakat gak sih bahwa kita itu say no to selingkuh? Oh iya benar sih. Gimana? Ini tadi bener enak banget. Ini gila, enak Tapi sih. cuma kasihan sih, kita nggak bisa kerja selama. Iya, itu kayak Dan lo coba lihat deh.